Kalau orang Afrika itu, mereka wanita-wanitanya merasa cantik manakala bibirnya itu tidak merah. Kalau bibir merah itu bagi mereka tidak cantik. Makanya ada yang dikasih warna biru, ada yang kasih warna hitam. Ini adalah tato, karena caranya memasukkan warna-warna itu ke dalam kulit. Jadi kalau orang yang sudah tahu perkara ini kok dibuat tatonya, maka dia dikena laknat. Kalau yang belum tahu macam mana? Nah ini dia. Dalam Majmu' Imam Nawawi menjelaskan bahwa bagi orang yang tidak tahu tentang hukum tato sebelumnya, maka hendaklah dia bertaubat setelah tahu. Setelah dia tahu, punya dilaknat, maka dekat badan aku penuh tato nih, macam mana nih? Dia hendaklah bertaubat. Cara bertaubatnya bagaimana? Pertama, dia mengusahakan agar tato yang ada pada tubuhnya itu hilang, kata Imam Nawawi. Dengan catatan tidak menyakiti anggota badannya. Bisa enggak? Kalau teknologi sekarang bisa, tapi harganya besar, mahal. Ya kalau dia memang mampu, maka itu cara taubatnya. Kalau dia tidak mampu maunya, caranya hanya dengan setrika maunya, caranya hanya dengan melukai tubuhnya, maka yang seperti itu tidak usah dibuat. Jadi Imam Nawawi mengatakan tak payah membuangnya kalau dia memerlukan. Kalau dia harus tersakiti dengan sebab dihilangkan tatonya itu dia tersakiti, menyakiti badannya, yang seperti itu tidak usah dibuang. Jadi dia istighfar, bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mampu sedikit-sedikit menghilangkannya, ya baik. Tapi kalau dia tidak mampu, tapi bukan karena sayang ya, kan ada orang ini dulu buatnya sakit, ini nak dihilangkan sakit lagi, ih sayang lah. Apalagi gambarnya tuh cantik pula. Ataupun dia gambarnya itu bukan gambar sembarangan, tapi raja. Raja itu tulisan-tulisan yang mengandung khoda, yang mengandung jin. Kebalik jadinya. Oh, sayang nak dihilangkan nih. Aduh khodamnya kan lagi semua. Yang macam itu kalau dia sayang, ini berusul dia nih. Tapi kalau dia unsurnya karena sakit nih, kalau dihilangkan menyakiti badannya, yang seperti itu tidak masalah, tidak usah dihilangkan. Tapi kalau karena sayang, tak boleh. Ini kalau dihilangkan tato dekat alis nih, tak cantik lagi lah aku. Yang macam itu tak boleh. Itu dia menanggung dosa, kena laknat. Jadi kalau dia gara-gara untuk menghilangkan tato itu menderita sakit, yang seperti itu tidak perlu lagi dihilangkan. Cukup dia istighfar, bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahannya dan tidak menambah tato yang sudah ada. Oke. Terus masalah sholatnya bagaimana? Sah enggak? Jawabannya sah wudunya, sah mandinya, karena tato itu berada di dalam kulit. Syarat sah wudhu itu sampainya air ke kulit, bukan ke dalam kulit. Jadi secara syariat sah atau tidak ibadahnya, sholatnya, hajinya, puasanya, amal-amal Islamnya sah tidak? Sah jawabannya. Tidak diragukan lagi, sah. Cuman itu saja. Catatannya hanya kalau dia sayang membuangnya, maka dia terus menanggung dosa. Gara-gara dia sayang, menanggung laknat terus. Tapi kalau karena sakit yang diderita akibat kalau dibuang tato ini, maka yang seperti itu ada rukhsah, tidak perlu dibuang. Ini hukum tentang masalah tato yang sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi, oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Sahih Bukhari dan mensyarahkan Sahih Bukhari. Mungkin sebelum saya tutup ada
yang perlu ditanyakan tentang masalah kaki? Ada sekarang ini modelnya bentuknya macam tato, tapi dia inai, diluo. Kalau inai dia tidak kena. Tato itu seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, dimasukkan dalam kulit. Kalau dia di luar inai, kalau inai dia kan kena air, tidak ada masalah pada kulit. Boleh, silakan, tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah apabila dia menggambar makhluk hidup. Di inai, tapi inainya gambo macan, gambo ulo pula. Yang macam ini memang kena laknat juga. Karena pernah malaikat Jibril tidak datang kepada Nabi. Sebabnya apa? Karena di rumah Nabi itu ada tirai yang ada gambar makhluk hidupnya. Maka sudah lama tidak muncul. Setelah muncul ditanya, Nabi tanya kepada Jibril, "Ngapo? Aku dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi tempat yang tempat itu ada gambar makhluk hidupnya." Jadi kalau di badan kita ada gambar makhluk hidupnya, malaikat tak nak dekat-dekat. Oh lumayan ya, tak matilah kalau gitu. Bukan malaikat maut. Malaikat maut tetap datang juga. Yang tak datang tuh malaikat rahmat. Jangan pula salah paham. Oh berarti malaikat tak datang-datang, tak matilah aku nih, aman. Oh buatlah gambar banyak-banyak. Jangan cakap. Tambah kena sentap dengan malaikat Israel. Yang tidak datang adalah malaikat rahmat. Jadi itu kenanya pada gambar. Gambar apa dia? Kalau dia cuma menggambar bunga, menggambar pemandangan, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Itu kalau masalah gambar yang ada di kulit dengan inai. Yang itu tidak ada masalah kalau gambarnya tidak menyalahi syariat. Ada lagi mungkin? Sudah cukup Pak, demikian saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita, diberi taufik untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, yang menyebabkan laknat Allah dan Rasulnya ditimpakan kepada orang-orang yang melanggar larangan ini. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.